Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah yang ada di rumah? Kalian tentu bahagia dan semoga sehat-sehat saja bersama ayah bunda. Hari ini bertemu dengan saya. Siapa? Ayo, ada yang sudah tahu? Ya, barangkali anak-anak yang solih dan solihah ada yang belum tahu. Kita kenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Mora Rizkiana atau biasa dipanggil Kak Mora. Iya. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah? Tentunya kalian semua sudah siap untuk bersenang-senang bersama Kak Mora hari ini. Kalau kau anak hebat, tepuk tangan. Kalau kau anak hebat, tepuk tangan. Kalau kau anak hebat, mari kita lakukan. Kalau kau anak hebat, tepuk tangan. Kalau kau anak hebat, ucap takbir, Allahu Akbar. Iya. Ketika kita mengucapkan takbir, kepalkan tangan, angkat tinggi-tinggi dan teriakan takbir dengan penuh semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Anak-anak yang solih dan solihah, anak ar-rahmah, siap. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah. Sekali lagi, anak ar-rahmah, siap. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah. Hari ini Kak Mora membersamai kalian karena kita sedang memperingati tahun baru Islam. Betul sekali. Nah, adik-adik, anak-anak yang solih dan solihah tentunya penasaran bukan seperti apa sih sejarahnya? Tapi sebelumnya Kak Mora akan ajak temannya Kak Mora dulu untuk menyapa kalian. Sudah siap untuk berkenalan dengan temannya Kak Mora? Temannya Kak Mora ini adalah boneka yang sangat comel. Oh, comel. Siapakah dia? Mari kita panggil sama-sama. Hai temannya Kak Mora, kamu di mana ya? Di sini. Oh, temannya Kak Mora di sini. Dah, Kak, kita di mana? Di rumah. Dah, terus mau cerita apa? Karena wongi. Kita tetap akan bercerita karena adik-adik, anak-anak yang solih dan solihah menyimak dari rumah. Oh gitu ya. Dan mereka ingin mendengarkan ceritanya kita. Ayo aku izin. Loh, izin? Malu. Oh, malu. Sekarang Kak Mora tanya nih, anak-anak yang solih dan solihah yang ada di rumah, apakah kalian pemalu atau pemberani? Pemberani. Oh, pemberani, ya lihat ke depan kamera dong. Tunggu. Kenapa? Malu. Loh, malu. Sekali lagi Kak Mora tanya nih ya, anak Indonesia, pemalu apa pemberani? Pemberani sih. Kok pemberani? Iya, tapi aku harus doa dulu. Oh, doa dulu. Baiklah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan aku anak pemberani. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama aku Ahmad Kasih Nusantara, yang artinya anak hebat, bersemangat, Garuda, Pancasila, manusia, penyayang, tiada tara. Hari tepuk tangan. Masya Allah. Katanya anak hebat, bersemangat, Garuda, Pancasila, manusia, penyayang, tiada tara. Iya, emang salah? Enggak. Terus manusia penyayang tiada taranya dapat dari mana? Ih, Kak Mora, ya dari idola aku lah. Oh, dari idolanya. Siapa idolanya? Ih, Kak Mora gak tahu. Tahu? Tahu nggak ya? Gak tahu. Tahu nggak ya? Anak-anak yang solih dan solihah, siapakah idola kalian? Oh, kalau teman-temanku pastinya idolanya banyak. Tapi pasti juga tahu kalau idola yang paling utama itu satu. Oh, idola yang paling utama itu satu. Siapa sih? Kok penasaran kamu, Raya? Loh, itu
yang katanya Allah diutus untuk menjadi rahmat seluruh alam. Oh, Masya Allah, iya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti itu idola kita sama. Iya dah. Hmm, Siapa? Siapa? Logan? Tanya. Siapa? Anak-anak yang soleh dan solihah. Ya Rasulullah lah. Iya, idola kita sama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terus Aku nyanyi dulu. silahkan. Kau punya idola dalam hidupku, bukan Superman, bukan Spiderman, manusia utama Al-Amin gelarnya. Dialah nabiku dan idolaku. Aku meniru Rasulullah, tauladan kita. Aku meniru Rasulullah, asatan hasanah. Ay 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 ay. Aku suka bersedekah. Ay 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 ay. Aku suka beribadah. Mari selawat kepadanya, bukti cinta kita. Mari salawat kepadanya. Jalankan sunnahnya. Masya Allah, kamu kok pintar banget sih. Idolanya Rasulullah kayak Kak Mora dan anak-anak yang soleh dan solehah di rumah. Aku ini boneka muslim, Boneka muslim, Masya Allah. suka baca buku, Masya Allah, suka belajar, Masya Allah. biar nanti aku jadi pintar, jadi orang yang hebat, bermanfaat, terus berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Masya Allah. Anak-anak yang solih dan solihah, tentunya kalian sudah tahu bahwa hari ini kita memperingati tahun baru Hijriah. Seperti Kak Mora sampaikan tadi, ada sejarah di balik peringatan tahun baru Hijriah setiap tahun yang kita rayakan. Nah, penasaran nggak? Penasaran Penasaran banget atau penasaran aja? banget lah. Penasaran banget. Baiklah, kalau begitu siap untuk menyimak cerita Kak Mora? Siap dong, siap. Oke, kalau begitu. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, apa sih sesungguhnya yang terjadi ketika peristiwa tahun baru Hijriah diperingati? Tahu nggak kalian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 14 kenabian sama Allah diperintahkan untuk berhijrah meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Nah, kenapa? Karena saat itu tekanan kaum kafir Quraisy begitu besar. Siksaan demi siksaan yang dialami oleh para sahabat Rasulullah sungguh tidak tertahankan lagi. Sementara penopang hidup beliau seperti Istrinya, Sayyidah Khadijah dan juga pamannya. sudah meninggal dunia. Jadi saat itu tidak ada pilihan lain. Beliau pun memutuskan untuk berhijrah menuju Madinah bersama dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah bersama sahabat Abu Bakar yang sangat setia. Saat Rasulullah mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk berhijrah, tanpa ragu-ragu sahabat Abu Bakar pun mengiyakan. Segera saja kabar kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat Abu Bakar tersebar. Maka kaum kafir Quraisy merasa marah dan sakit hati sehingga mereka pun melakukan pengejaran terhadap
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat Abu Bakar. Rasulullah bersama Abu Bakar berhijrah menuju Madinah. Namun di belakang mereka dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Mereka kemudian berjalan menuju bukit, sementara pasukan berkuda mencari jejak dan juga para pemburu bayaran. Mereka berusaha menemukan keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, semoga gak ketangkap ya kak ya. Iya, tapi sekali lagi Allah sebaik-baik penjaga, Allah sebaik-baik penolong, dan Allah sebaik-baik pengasih dan penyayang. Apa yang dilakukan? Ketika mereka sudah berlari jauh meninggalkan kota Makkah, mereka sampai naik di perbukitan agar tidak mudah ditemukan. Namun para pencari jejak dan juga para pemburu itu berhasil mengikuti jejak yang ditinggalkan. Ih, Deni, ngeri ya kak. Ngeri sekali. Saat itu tak berapa lama setelah Rasulullah bersama Abu Bakar naik ke atas bukit, mereka terhenti di depan sebuah gua. Terdengar di kejauhan suara ringkikan kuda dengan derap kuda yang berlari sangat kencang. Kudanya hanya ya kak. Ya, ada serombongan kaum kafir Quraisy sudah berada dekat di belakang beliau. Sementara terlihat gua yang hendak mereka masuki itu masih terlihat sarang laba-laba di mana-mana. Tahukah kalian? Laba-laba itu kemudian menyingkir atas perintah Allah. Ayo kita menyingkir. Biarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melewati kita dan bisa masuk ke dalam gua. Maka Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar masuk ke dalam gua Sur, di mana setelah beliau berdua masuk ke dalam gua, segera saja laba-laba kecil itu mulai merajut jaring-jaringnya dengan cepat. Atas izin Allah, jaring laba-laba terbentuk dalam waktu sekejap sehingga pintu tertutup. Pintu gua tertutup. Para pemburu berhenti. Mereka meneliti kira-kira di mana Muhammad bersembunyi. Salah satu pencari jejak turun dari kuda, melihat jejak di atas bukit yang terhenti di depan goa. Tapi sekali lagi, Wah, bagaimana ini? Ajaib. Tidak ada lagi jejaknya. Jangan-jangan dia sudah pergi jauh. Sungguh, orang ini luar biasa. tidakkah dia perlu untuk melihat ke dalam goa? Tidak usah. Tidak mungkin dia masuk ke dalam goa. Bagaimana kamu bisa yakin? Tahukah kamu, aku ini pencari jejak yang paling hebat. Tidak mungkin seseorang masuk gua tanpa merusakkan jaring laba-laba. Ayo, kita kembali. Kita cari ke tempat lain. Dedap kuda pun menjauh meninggalkan gua Sur, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat Abu Bakar sedang mengistirahatkan raga mereka yang lelah.
Rasulullah tertidur berbantalkan paha Abu Bakar, sementara kaki Abu Bakar menutup lubang dalam gua. Lubang itu ternyata sarang ular berbisa, dan ular itu segera saja menggigit dengan bisanya. Ya Allah kak, ya Allah, apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar? Yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar adalah menggigit lidahnya dan mengeratkan erat giginya agar tidak berteriak karena kesakitan. Sahabat Abu Bakar tidak tega melihat kekasih hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu kelelahan, sehingga meneteslah air mata dan keringatnya ke tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa disadarinya. Rasulullah pun terbangun dan bertanya, "Kenapa engkau menangis, wahai Abu Bakar? Apa yang terjadi?" Maka sahabat Abu Bakar pun mengatakan bahwa kakinya telah digigit ular berbisa. Dengan izin Allah, Rasulullah pun mulai mengobati kaki Abu Bakar sehingga sembuh kembali. Semua karena Allah, segala yang terjadi, semoga kita semua bisa menjadi orang yang mencintai Nabi. Masya Allah, sahabat Abu Bakar tetap dalam kesetiaannya terhadap kekasih yang dicintainya, sahabat yang dibelanya demi kejayaan Islam di masa depan. Masya Allah, Masya Allah. Terus mereka di sana berapa hari kak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat Abu Bakar berada di dalam gua Sur selama 2 hari, sampai salah satu orang suruhan Abu Bakar As-Siddiq datang dengan membawa 2 tunggangan yang akan mereka pergunakan untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan berikutnya dimulai ya kak. Perjalanan dimulai, melanjutkan hijrah kembali, meninggalkan kota Makkah menuju kota yang diberkahi. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, tahu nggak apa yang selanjutnya terjadi? Apa kak? Simak ya, apa yang selanjutnya terjadi setelah Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar melanjutkan perjalanannya meninggalkan Gua Sur. Jadi perjalanan pun berlanjut. Tapi sebelum perjalanan berlanjut, Kak Mora ajak kalian untuk bersama-sama bermain tepuk ceria. Tepuk ceria. Sim, sim, buba, buba, boom, boom. Caki, caki, yes, yes, aku ceria. Sekali lagi, tepuk ceria. Sim, sim, buba, buba, boom, boom. Caki, caki, yes, yes, aku ceria. Masya Allah, luar biasa bukan? Nah, semoga kalian juga ceria ya, karena pada akhirnya Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar lolos dari kejaran orang-orang Quraisy yang ingin bawa kembali beliau ke kota Mekah. Namun demikian, pengumuman telah disebarkan. Siapa yang berhasil membawa pulang akan diberi onta yang banyak. 100 onta itu
luar biasa banyaknya. Maka ada pemburu bayaran mengejar rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat Abu Bakar pun dikejar oleh para pemburu bayaran. Salah satunya adalah seorang pemburu bayaran yang luar biasa. Dia adalah sangat lihai, bernama Surokoh. Bernama Surokoh. Surokoh adalah seorang pencari jejak terbaik yang dimiliki oleh kaum Quraisy. Dan Surokoh sangat menginginkan untuk mendapatkan hadiah 100 ekor onta yang dijanjikan. Ya Allah kak, terus aku jadi merinding. Yang dilakukan oleh Surokoh adalah mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat Abu Bakar. Rasulullah sudah jauh berjalan sementara Surokoh dengan kudanya berlari kencang dengan membawa tombak dan juga perlengkapan perang, kemudian dengan cepat menyusul Rasulullah. Ya Allah kak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi sungguh tak terbayangkan, karena saat mendekat ternyata kudanya Kenapa kak? kudanya Surokoh kemudian tersungkur dan kakinya seperti menghujam di atas pasir. Ya Allah, memang Allah itu sebaik-baik penjaga ya kak. Betul. Ya Hafiz ya Nasir, yang maha menjaga dan maha penolong. Ya Allah kak, terus kak, aku penasaran, berhasil nggak Surokoh itu? Surokoh terus berusaha ketika Rasulullah bergerak lagi, dan dengan sekuat tenaga Surokoh mengendalikan kudanya. Sekali lagi kudanya terjerembab dan pada akhirnya kudanya tidak mampu lagi bergerak. Segera Surokoh berteriak-teriak minta tolong. Surokoh yang gagah perkasa, Surokoh yang lihai, Surokoh yang pemburu handal ternyata tak berdaya di hadapan Rasulullah karena Allah sebaik-baik penjaga. Maka Rasulullah dan Abu Bakar mendekatinya. Surokoh minta bantuan supaya diselamatkan. Dengan izin Allah, Rasulullah pun menolongnya. Dengan perjanjian Surokoh tak akan bilang-bilang. Rasulullah meminta kepada Surokoh untuk merahasiakan keberadaannya bersama Abu Bakar. Surokoh mengembalikan energi yang sudah terbuang begitu banyak ketika kudanya terjerembab dan tidak bisa bangkit sampai Rasulullah menolongnya. Namun segera saja rasa serakah kembali menguasainya. Ya Allah kak, ingkar dong. Ya, Surokoh ingin memiliki 100 ekor onta yang dijanjikan. Dia berpikir keras. Barangkali saja di situ tadi memang ada lubang sehingga dia terjerembab dan kudanya tak bisa bangkit tanpa pertolongan. Ketika melihat Rasulullah menjauh, segera saja Rasulullah bersama Abu Bakar melanjutkan perjalanan dan Surokoh menarik tali kekang kudanya mengejar kembali Rasulullah. Dan saat dekat, sekali lagi kuda Surokoh terjerembab, kaki depannya seperti menghujam jauh ke dalam bumi. Setelah ditolong oleh Rasulullah untuk kesekian kalinya, maka Surokoh pun mulai Oleh apa kak? percaya akan kebesaran,
agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, Masya Allah. Orang pintar itu ya kak ya, berkali-kali mencoba, gagal, sekalipun jahat, tapi nanti kalau hatinya halim, insya Allah dapat petunjuk. Iya, hidayah itu ada yang dicari, ada yang diberi. Tapi sebelum diberi kita harus mencari dulu. Gitu ya kak. Wah teman-teman, seperti itu. Jadi kalau kita belajar, kita harus belajar tanpa disuruh. Kalau disuruh belajar, ya harus. Anak-anak yang solih dan solihah, Rasulullah bersama Abu Bakar pun kemudian sampai di kota Madinah pada hari Senin, di mana di situ Rasulullah mulai meletakkan batu pertama pendirian Masjid Kuba. Masjid Kuba. 4 hari berada di sana, Rasulullah ketika hari Jumat melanjutkan perjalanannya masuk ke kota Madinah, di mana saat onta beliau sampai dan berhenti di kota Madinah, disitulah dibangun Masjid Nabawi. Ya Allah. Sahabat Abu Darda pernah mengatakan, kedatangan Rasulullah sungguh amat membahagiakan. Penduduk Madinah berbahagia mendapat keberkahan manusia mulia sepanjang zaman. Segera saja sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin dipersaudarakan dalam Islam. Orang-orang yang hanif hatinya, orang-orang yang mendengar kisah Rasulullah jauh sebelum berjumpa dengan Rasulullah dan sudah mencintai beliau, menerima beliau dengan tangan terbuka. Karena beliau adalah orang yang egaliter, orang yang penuh toleransi, orang yang penuh kasih sayang. Ya Allah, orang sebaik itu ya kak, gitu kok dibenci sama orang-orang Quraisy. Orang kafir pada dasarnya akan membenci semua kebaikan dari orang yang memang tidak disukainya. Gitu ya kak. Karena perbedaan akidah, dan pastinya mereka memiliki setitik kedengkian yang tidak bisa dihilangkan sampai Allah sendiri yang menghilangkannya. Ya Allah, ya Allah. Nah, adik-adik yang solih dan solihah, anak-anak ar-Rahmah yang luar biasa, kalian tahu bukan? Sejak saat itu ditetapkanlah kedatangan Rasulullah di kota Madinah sebagai tonggak pertama perhitungan tahun baru Hijriah. Loh, langsung dihitung kak? Tidak, karena tahun baru Hijriah itu dihitung setelah zaman Khalifah Umar bin Khattab. dan hitungannya dimulai ketika Rasulullah sampai di Madinah di tahun 14 kenabian. Masya Allah, Masya Allah. Aku jadi tahu sejarah. Masya Allah, Masya Allah. Aku tahu sejarah Islam. Tahun baru Hijriah itu luar biasa ya. Tanda kemenangan sudah mulai tampak di depan mata. Betapa Allah memberikan kebahagiaan setelah demikian banyak kesabaran yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. sabar dengan siksaan, sabar dengan derita, sabar dengan kekurangan, dan sabar dengan begitu banyaknya hal yang membuat mereka diasingkan oleh orang-orang yang tidak suka, yakni kaum kafir Quraisy. Namun, apakah sudah selesai kak? Tidak, justru tonggaknya di sini. Setelah hijrah, maka kaum sahabat Ansor, kaum muslimin
sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin bersama Rasulullah di bawah komando Rasulullah menyusun kekuatan untuk mulai apa, Kak? mulai melawan, dan terjadilah peperangan demi peperangan yang luar biasa, di mana akidah-akidah yang kuat, keyakinan-keyakinan yang tangguh membawakan kemenangan demi kemenangan karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi anak-anak yang solih dan solihah, maka kalau kita ingin menjadi orang hebat, harus yakin dulu sama Allah, minta sama Allah, belajar seperti Rasulullah, dan pantang menyerah. Nah, seru bukan ceritanya? Ternyata tahun baru Hijriah itu tidak hanya semata-mata sebagai sesuatu yang harus kita peringati, tapi ada sejarah yang luar biasa di belakangnya. Masya Allah, Masya Allah. Sampai jumpa. Semoga kalian berkenan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. wabarakatuh.